Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenal lebih jauh sumber agama, yaitu tugas dari Bapak Idris Mahmudi selaku dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Langsung saja, di sini tuh ada dua fenomena menarik dari beberapa fakta yang selama perjalanan dakwah. Apa saja sih dua fakta itu? Yang pertama yaitu menjadi pembaca doa di acara ulang tahun salah satu network marketing di sebuah hotel. Di antara network yang jutawan atau bahkan ada pula yang non-muslim, itu doa secara spiritual Islam dipanjatkan, padahal acara dan komunitas tersebut itu bukan berorientasi agamis. Bahkan itu murni bisnis. Dan yang kedua yaitu di sebuah mall memberi spiritual motivation atau siraman rohani bernuansa Islami pada semua karyawan mall tersebut. Dan semua karyawan yang ada dalam mall tersebut yang perempuan tanpa berjilbab dan bahkan menggunakan rok mini. Namun tetap khusyuk membaca dan mencoba mendengar, memahami uraian doa. Dan sebuah perusahaan bisnis yang berorientasi kapital, pemegang sahamnya itu non-pribumi dan non-muslim. Dengan 95% karyawannya itu muslim, namun tidak diperkenankan menggunakan jilbab sebagai konsekuensi kewajiban muslimahnya. Meskipun demikian, tetapi acara ceramah agama bisa diselenggarakan oleh semua karyawan, security, bahkan pimpinan-pimpinan unit lain di mall tersebut. Nah, mengapa sih perusahaan tersebut mengadakan pembinaan spiritual berbasis Islami? Karena spiritualis itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan kepercayaan manusia tentang Tuhan itu merupakan turunan dari generasi ke generasi. Dan karena adanya pembinaan spiritual tersebut, ternyata membuat hasil produksi semakin meningkat. Dan omset perusahaan juga semakin meningkat. Hal ini karena substansi materi-materi dalam pelatihan spiritual yang meliputi tema kejujuran dan amanah, menghargai waktu, kedisiplinan, semangat bekerja sebagai ibadah, dan juga kerja sama tim, itu mampu memompa semangat yang berkorelasi dengan meningkatnya sebuah produksi. Spiritualis ini bersifat universal, transetnik, transgeografis, transpolitik, transekonomi, dan tidak ada pembatas antar manusia. Dari beberapa fakta pelaksanaan integrasi nilai-nilai spiritual di atas, maka menjadi wajar jika penanaman spiritualitas dalam lingkup perusahaan tersebut. Karena karyawan-karyawan tersebut itu juga manusia yang memiliki jiwa beragama dan naluri bertuhan. Jika diadakan akan bertentangan dengan eksistensi kodrati. Penelitian dalam bidang genetika menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diturunkan secara genetis
Pembicaraan tentang Tuhan adalah tema yang sangat menarik dari kalangan agamawan, ilmuwan, yang memilih pendidikan akademis di bidang teori, tetapi juga bagi sebuah ilmuwan, bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak mengerti soal Tuhan dan tidak melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan setiap hari terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini dapat dimaknai dengan telah beragama atau telah bertuhan. Maka acara keagamaan atau spiritualitas yang diselenggarakan dimanapun itu menjadi lazim dan bahkan berkolerasi linear yang positif terhadap institusi yang mengadakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengenal lebih jauh sumber agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.